soal ahadon natang si pentingan bani goluhon. Bani asapli may sobut Tuhan Yesus ijai sanggah patorangkon hubani sedea. Yang dimaksud dengan sidea atap mereka bukan hanya orang yang menyela itu, tetapi semua orang yang sedang berkumpul. Yesus sedang berbicara kepada mereka, kepada semua orang. Das kubani hita sadarion. Disebut Tuhan Yesus bahasa kekayaan dohor tumang habayakon dohor tubang hubani uhur haut. Bani bahasa Indonesia sebut jiwa ketamakan atau loba. Maka kalau kita berpikir soal harta benda, soal kekayaan, maka itu dekat sekali dengan uhur haut. Ada ribuan kasus namar sanina, seng marsi sahapan, halani harta, halani tading-tadingan. Ada ribuan juga kasus orang membunuh, orang berbohong, orang menipu karena harta, benda, uang dan kekuasaan. Aima naisobut uhur haut. Halanya ini Tuhan Yesus saran na perlobe bani limbaga on aima berjaga-jaga. Sebab hidup manusia ternyata tidak tergantung dari kekayaannya. Tapi bani halak na tamak, na rakus, na haus bani harta kekayaan, filosofi on seng terjalo akal dengan baik. Ketamakan atau tamak adalah keinginan atau nafsu yang sangat kuat untuk memiliki harta benda secara berlebihan. Sehingga orang yang tamak selalu merasa berkekurangan dalam kelimpahannya. Bayangkan itu ya. Jadi orang yang tamak selalu merasa berkekurangan dalam kelimpahannya. Udah kita bani potret-potret di media, di televisi misalnya, orang tidak malu lagi korupsi. Dia pakai baju orange di media televisi lalu dia melambaikan tangan ketika diperiksa. Kenapa? Karena ketamakan itu sudah menggerogoti visi cara berpikir kehidupannya. Dia selalu merasa berkekurangan padahal sedang hidup dalam kelimpahan. Lahu patugahkon pasalon secara detail, Tuhan Yesus memakai limbaga pasal halak nabayak tapi na oto bani ayat 16 ke bani 10 sia. Jadi banyak orang dia pikir dia pintar karena memiliki banyak harta dan kekuasaan, tapi justru perilaku-perilakunya menyebutkan songon nai sobut Tuhan Yesus ijon dong halak nabayak tapi naoto. Limbaga atau perumpamaan ini menjelaskan tentang seorang kaya yang memiliki tanah berlimpah-limpah dan setiap hari hartanya bertambah-tambah. Maka persoalan yang dihadapinya bukan bagaimana membagi, mempergunakan harta bendanya untuk kebaikan, tapi bagaimana mengumpulkan dan menyimpan harta bendanya. Bapak Inang, prinsip mencari itu adalah berbagi. Jadi bukan mencari dan menumpukkan. On maka kekeliruan itu ngatongan di Golgota. Kita berpikir untuk 7 keturunan. Padahal bukan itu yang terpenting nini ambilan tahun. Bani Lukas 12:24 isobut Tuhan Yesus ijai, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka masuk akal, Bapak Enang, adong halak na menginterupsi Tuhan Yesus soal harta benda, ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip penting tentang kehidupan ini, karena dia dikuasai uhur haut, maka dia berpikir soal harta benda dalam segala kesempatan bani perguluhon ini. Nampaknya hidup orang kaya ini
dilalui dengan pola seperti itu. Mencari, mengumpulkan, menyimpan, dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Untuk itu dalam perumpamaan ini Bapak Inang muncul problem untuk menyimpan harta bendanya, sebab tidak ada lagi ruang penyimpanan. Karena dia mencari, mengumpulkan dan menyimpan, mencari, mengumpulkan dan menyimpan, maka problemnya adalah dia tidak memiliki tempat lagi untuk menyimpan harta bendanya. Jadi yang gue ajar dari Yesus kan, penyimpanan, deposit harta benda itu adalah pada kebaikan-kebaikan. Jadi ketika kita mau berbagi, itu adalah deposit penyimpanan harta benda kita yang paling aman. Kekeliruan nih halakon, aima, dia bekerja, mencari, mendapatkan dan mengumpulkan dan menyimpan. Maka problemnya adalah bagaimana merombak gudang-gudang harta bendanya. Sonaima iya memaknai goluh nion, nini hurni jon, niku bani goluhku, tenduihu, ale tenduihu, domma sir-sir buai artamu, sukup piga tahunon, aipe marsaran maho mangan minum anjahamar malas niuhur. Dalam bahasa ini saya sebutkan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, dan minumlah dan bersenang-senanglah. Pola hidup yang dibangun demikian menurutnya adalah sebuah cara yang paling pas untuk memaknai hidupnya. Harta benda sekali lagi menjadi tujuan hidup yang paling luhur dan akhir baginya. Tidak ada cara lain. Bani majalah Donald Bebek, dongi jasa ada tokoh namar goran Gober Bebek. Ada Donald Bebek, ada Untung, ada Desi, ada Gober. Goberon, aimat tokoh bani majalah yang kaya raya, yang kerjanya setiap hari mencium pundi-pundi uangnya. Ada sahurjani. Maka dia selalu resah. Cara berpikirnya adalah bagaimana mengamankan harta bendanya, bagaimana memasang CCTV di setiap gedung-gedungnya, bagaimana menjaga miliknya. Maka dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak kehilangan satu sen pun dari harta bendanya. Harta benda bani halak nama ruhur haut yang tamak menjadi tujuan hidup yang paling luhur, tujuan hidup akhir. Baginya harta benda sekali lagi adalah tujuan hidup. Dan banyak orang seperti itu. Cita-citanya kaya, menjadi kaya. Lalu apa kata Tuhan dengan fenomena itu? Bani ayat 20 pakon 20 sada sangat menarik mengidah fakta na ilupahon halak na bayakon. Jadi kita yang asik mencari harta kekayaan, Yesus bani ambilan tahun paingatkon sada hal na fundamental nagati ilupahon hita. Aima hamatean. Halanya yang perimbagas kon hita sukun-sukun bani ayat 20 pakon 20 sadaon. Maka itu jelas sekali terang benderang menghancurkan dalil hidup atas ketamakan harta benda. Sebab jika harta adalah segalanya untuk dinikmati, bagaimana jika maut menjemputnya malam ini? Maka menarik dodik tanuk konayai. Hujadoham, dok mati. Kita